Halo, Assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pada kali ini kita akan membahas mengenai karbon. Namun, untuk lebih memfokuskan bahasan kita, ada 3 hal yang penting untuk kita tanyakan. Yang pertama adalah, apa sih itu karbon? Yang kedua, mengapa karbon penting di dalam bahasan biologi? Kemudian yang ketiga adalah, di mana letak karbon di dalam tubuh kita? Oke, kita beralih kepada pertanyaan yang pertama, yakni, apa sih itu karbon? Nah, karbon ini merupakan sebuah unsur, salah satu unsur dengan simbol C. Nah, di mana unsur ini memiliki 6 elektron yang dapat kita simbolkan dengan seperti yang ada di papan tulis. Kemudian, ketika kita menggambarkan struktur kimiawi dari karbon ini, karena dia memiliki elektron berjumlah 6, sesuai dengan aturan oktet, maka kita akan menggambarkan dengan 4 elektron pada kulit terluar. Nah, ini memberikan sebuah fungsi yang amat sangat penting di dalam persenyawaan kimiawi di dalam tubuh kita. Nah, karbon ini amat penting kita bahas dalam biologi karena pada dasarnya seluruh kehidupan mengandung atom karbon ini di dalamnya, atau mengandung persenyawaan-persenyawaan yang dimana karbon merupakan unsur yang dominan di dalamnya. Sehingga para ahli amat sangat kebingungan untuk mencari apakah ada makhluk di luar sana yang tidak terdiri atas atom karbon ini. Kemudian, dengan elektron valensi yang berjumlah 4 pada dasarnya, karbon ini memiliki 4 lengan. Nah, 4 lengan ini dapat digunakan untuk berikatan dengan senyawa-senyawa lainnya untuk menghasilkan sebuah senyawa yang dapat kita sebut dengan senyawa-senyawa organik. Nah, salah satu bentuk yang paling sederhana dari karbon adalah metana, yakni CH4, atau pada dasarnya terdapat 4 atom hidrogen yang berikatan pada tiap lengan dari atom karbon ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yakni mengapa karbon penting di dalam bahasan biologi dasar? Di sini saya mengutarakan ada 3 poin penting. Yang pertama adalah persenyawaan di dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini tersusun atas berbagai macam senyawa-senyawa yang mayoritas di dalamnya merupakan senyawa yang memiliki karbon sebagai atom utama penyusunnya. Nah, sebut saja contohnya yakni membran sel kita, di mana membran sel ini tersusun atas molekul-molekul lemak yang ketika kita melihat struktur molekulnya memiliki banyak sekali rantai karbon. Nah, juga ada pada pati. Pati merupakan yang kita konsumsi sehari-hari, contohnya pada nasi. Kemudian ada juga keratin, di mana merupakan senyawa yang menyusun beberapa organ kita seperti di rambut kita sekalian. Nah, yang kedua adalah sumber makanan makhluk hidup. Nah, banyak sekali sumber makanan kita yang tersusun atas karbon. Sebut saja yang paling simpel seperti nasi. Nasi merupakan sumber karbohidrat atau amilum atau pati, apapun kita menyebutnya. Nah, amilum ini tersusun atas banyak sekali rantai glukosa yang ketika kita melihat struktur molekulnya, glukosa ini terdiri atas atom karbon. Ya, ada beberapa jenis gula, ada dengan atom karbon 6 maupun 5 seperti fruktosa dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah di lingkungan. Nah, mengapa di lingkungan kita ini sangat penting karbon? Pertama, ketika kita melihat di lingkungan terdapat dua bagian, yakni 2 komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik tentu saja sebagaimana kita telah bahas tadi, yakni seluruh makhluk hidup memiliki karbon sebagai
atom utama dalam penyusun senyawa-senyawa utama di dalam tubuhnya. Nah, kemudian komponen-komponen abiotik seperti misalnya tanah, batu, kerikil, dan beberapa mineral yang nantinya kita butuhkan sebagai sumber untuk memenuhi beberapa kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Salah satu bentuk persenyawaan atom karbon ini yang amat penting di dalam lingkungan kita yakni gas CO2 atau kita sebut dengan karbon dioksida. Nah, tanpa gas ini tentu makhluk hidup seperti manusia tidak dapat bernafas. Memang kita membutuhkan oksigen untuk bernafas, namun terjadi serangkaian proses di dalam sel kita sehingga oksigen ini dapat ditukarkan dengan CO2 yang menjadi hasil akhir dari pernafasan sel kita. Pertanyaan terakhir yang amat penting yakni di manakah kita dapat menemukan karbon di dalam tubuh kita secara spesifik. Nah, yang pertama saya membagi ini di dalam dua bagian yang yakni pertama letak-letak intrinsik dalam tubuh kita maupun ekstrinsik atau dari luar lingkungan kita. Nah, yang pertama dari intrinsik tubuh kita sendiri. Saya di sini mengungkapkan menjabarkan ada dua. Yang pertama adalah membran sel kita, di mana seluruh organ-organ kita berbatas oleh membran sel, baik itu organ yang kita lihat dari luar dengan mata kepala kita sendiri seperti kulit, mata, hidung, dan lain-lain, juga sampai kepada organ-organ dalam kita seperti usus, lambung, jantung, dan lain-lain. Semuanya berbatas oleh membran sel, yang dimana ketika kita melihat persenyawaan yang menyusun membran sel ini yang sangat amat kompleks, seluruhnya mengandung atom karbon sebagai atom utama dalam persenyawaan tersebut, seperti fosfolipid bilayer kita maupun protein integral atau protein periferal di dalam sel kita dan lain-lain semuanya. Selanjutnya adalah keratin. Nah, di sini saya membedakan antara membran sel dan keratin dikarenakan beberapa bagian dalam tubuh kita mengandung keratin, yakni seperti di rambut maupun di kuku kita, di mana ketika kita melihat kepada struktur molekuler keratin juga terdapat atom karbon sebagai bagian utama di dalam persenyawaan tersebut. Kita lanjut kepada letak karbon dari ekstrinsik kita atau dari luar lingkungan kita. Yang pertama adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini kita membagi sebagai nutrisi makro dan nutrisi mikro yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebut saja seperti karbohidrat yang tersusun atas berbagai jenis gula, kemudian ada juga protein yang tersusun atas banyak sekali asam amino, juga ada seperti lipid atau lemak yang tersusun atas gliserida dan asam lemak, juga seperti asam nukleat sebagai basis DNA kita yang berada di seluruh sel hidup di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah gas, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya. Gas, salah satu contoh gas yang sangat penting di dalam tubuh kita yakni CO2, di mana kita membutuhkan koin pertukaran oksigen dan CO2 sehingga kita dapat terus-menerus membakar oksigen di dalam tubuh kita. Hal ini tidak terbatas pada komponen-komponen biologis yang melekat pada tubuh kita, juga kepada seluruh peralatan-peralatan pendukung aktivitas biologis kita. Sebut saja seperti kursi, meja, lemari, HP, laptop, maupun komputer yang Anda gunakan untuk menonton video ini, juga papan tulis yang saya gunakan untuk menjelaskan materi-materi biologi kepada Anda, seluruhnya tersusun atas karbon. Sehingga hal inilah yang menyebabkan karbon amat sangat penting kita pelajari di dalam bahasan biologi dasar, sebab karbon ini merupakan molekul yang dapat kita temui di seluruh bahasan biologi kita ke depannya. Terima kasih. Ini sekian pada sekian video kali ini. Silahkan lanjutkan kepada video selanjutnya untuk bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.